Hi friend, welcome back. My name is Amit and today we are back with a new reaction video. This reaction video is about the city Mumbai in India versus the city Jakarta in Indonesia. Mumbai is the financial capital of India and Jakarta is the capital of Indonesia. So without wasting much time, let's start this video. This video is by Technology Popular. Please subscribe this channel also. Don't forget to subscribe my channel as well. Okay, let's start. Hello Technolovers! Jika kalian membandingkan dua kota besar untuk hidup sebagai perantau, melakukannya dengan Jakarta, Indonesia alias durian besar, dan Mumbai, India alias kota maksimum akan menyenangkan. Kedua negara dengan kota besar tersebut menurut pendapat saya sangat dinamis, bersemangat, dan menarik. Dan keduanya berasal dari dua negara yang sangat beragam dengan budaya yang kaya. Meskipun kalian dapat menemukan begitu banyak hal menarik, kota-kota ini belum tentu dianggap sebagai kota yang paling diinginkan untuk ditinggali setiap orang. Jika mengatakan kepada orang lain kalau dua kota tersebut merupakan kota yang ingin kalian kunjungi, pasti jawaban orang-orang di sekeliling kalian akan lebih khawatir daripada memberikan ucapan dukungan. Lantas, apa perbedaan dan hal unik dari kedua ibu kota tersebut? Mumbai memiliki populasi lebih dari 20 juta jiwa dan merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Sementara Jakarta memiliki setengah populasi Mumbai dan lebih dari 10 juta. Sebagai referensi, kota New York memiliki populasi 8,3 juta dan Tokyo memiliki populasi sekitar 9 juta. Menurut Wikipedia, Mumbai memiliki luas kota 603 km persegi atau 233 mil persegi. Dan Jakarta memiliki luas kota 740 km persegi atau 285 mil persegi. Jika kalian tidak tahu, kedua kota tersebut berpenduduk padat. Lalu lintas di Jakarta dan Mumbai mungkin merupakan perbandingan paling penting yang dibuat banyak orang. Bahkan kondisi lalu lintas kedua kota ini menempati peringkat 5 besar dunia. Jika harus mengatakan lalu lintas siapa yang paling buruk, saya harus mengatakan itu Jakarta. Jumlah sepeda motor jelas lebih tinggi di Jakarta dan rata-rata waktu yang dihabiskan orang di dalam mobil di Jakarta jauh lebih lama daripada di Mumbai. Salah satu foto lalu lintas yang paling menarik biasanya dari Jakarta, Indonesia. Namun sebagian besar lalu lintas di Mumbai setidaknya mengalir saja tanpa gambaran kemacetan parah, seperti di Jakarta. Satu perbedaan mencolok yang ditemukan di jalanan Mumbai dan bukan di Jakarta adalah sapinya. Di Mumbai, sapi terkadang terlihat makan, berlari, jatuh atau membeku di pinggir jalan atau di tengah jalan. Itu sangat menarik, bukan? Di Jakarta, banyak orang asing yang tinggal di apartemen dan rumah. Di Mumbai, hampir semua ekspatriat tinggal di apartemen dengan berbagai ukuran. Ukuran apartemen Mumbai hampir sama dengan Jakarta, atau bahkan lebih kecil dalam beberapa kasus. Tetapi harga sewa Mumbai jauh lebih tinggi daripada Jakarta. Juga di Mumbai tidak umum untuk menemukan apartemen yang lengkap, dan banyak yang tidak memiliki kolam renang atau pusat kebugaran. Di sisi lain, banyak apartemen di Jakarta dilengkapi dengan gym, kolam renang, lapangan tenis, toko kelontong, penyedot debu, taman bermain anak-anak, dalam dan luar ruangan, dan terkadang restoran. Istilah pencakar langit sebenarnya tidak merujuk pada bangunan yang hanya tinggi, tetapi bangunan yang tingginya lebih dari 200 meter. Oleh karena itu, jika ketinggian bangunan tidak mencapai 200 meter, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai gedung pencakar langit. Pencakar langit biasanya dibangun di kota-kota besar yang padat penduduk. Bangunan dapat digunakan sebagai rumah susun, hotel, perkantoran, area perbelanjaan, dan lain-lain. Membangun gedung yang menjulang berarti menghemat lahan karena bangunan tersebut menempati sangat sedikit lahan di bawahnya. Untuk alasan ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, gedung pencakar langit umumnya dibangun di kota-kota besar yang padat penduduk, di mana tanah sangat sulit didapatkan. Mumbai adalah New York-nya India. Kota ini berpenduduk padat dan merupakan pusat ekonomi. Dengan demikian, Mumbai selalu sibuk dan tidak pernah berhenti. Mirip dengan New York sebagai kota yang tidak pernah tidur. Faktanya, banyak jutawan India tinggal di Mumbai, yang menunjukkan bahwa Mumbai adalah kota yang penting secara ekonomi atau finansial. Mumbai saat ini memiliki 50 gedung pencakar langit. World One Mumbai adalah gedung tertinggi tidak hanya di India tetapi juga di Mumbai. Kalau di Jakarta nih, bukan hanya ibu kota Indonesia, tetapi juga pusat yang mempengaruhi banyak kehidupan negara.
Banyak orang dari tempat lain datang ke Jakarta untuk mencari nafkah karena Jakarta adalah pusat ekonomi, keuangan, hiburan, dan lain-lain. Ramainya warga Jakarta mempersempit lahan dan membangun gedung-gedung menjulang. Saat ini, Jakarta memiliki 43 gedung pencakar langit yang menjulang di atas ibu kota yang padat. Peta jalan tol Jakarta terdiri dari jalan lingkar dalam dan jalan lingkar luar. Mumbai tidak memiliki yang seperti itu. Kereta Jakarta memang tidak sebesar kereta Mumbai. Lantaran kebanyakan orang Indonesia lebih suka bepergian dengan sepeda motor atau mobil. Sementara Mumbai memiliki jaringan kereta api yang lebih besar, tetapi tidak semodern Indonesia. KRL Jabodetabek baru-baru ini memulai perombakan besar-besaran pada layanan kereta apinya. Semua kereta sekarang memiliki AC dan orang tidak bisa duduk di atap. Sekarang mari kita bicara tentang perbincangan antara bus tingkat non-AC di Mumbai dan Transjakarta. Meskipun keduanya sama-sama tidak ada yang efisien atau dapat diandalkan, tapi secara umum Jakarta memiliki infrastruktur yang lebih baik daripada kota keuangan di India. Namun, saat ini Mumbai sudah memiliki KRL dan bandara yang lebih baik. Sementara Jakarta sedang membangun metro dan terminal besar baru. Mumbai memiliki potensi sebagai pusat keuangan bagi perekonomian yang lebih besar seperti kota besar di Singapura dan Korea Selatan. Mumbai adalah pusat keuangan, komersial, dan hiburan India. Kota ini juga merupakan salah satu dari 10 pusat perdagangan teratas dunia dalam hal arus keuangan global, menyumbang 6,16% dari PDB India, 25% dari pengeluaran industri India, dan 70% dari perdagangan maritim India, 70% dari transaksi modal dengan ekonomi India. Sementara Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saat ini lebih dari 70% dana pemerintah beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama didorong oleh sektor perdagangan, jasa, real estate, industri kreatif, dan keuangan. Beberapa pusat perdagangan Jakarta yang menjadi tempat peredaran uang besar adalah kawasan Tanah Abang dan Glodok. Kedua wilayah ini masing-masing merupakan pusat perdagangan dan distribusi tekstil untuk seluruh Indonesia. Produk tekstil Tanah Abang juga banyak yang diekspor. Populasi pertanian India relatif lebih besar dari Indonesia. Dan total tingkat pekerjaan pertanian India adalah 49% dibandingkan dengan Indonesia 38%. Di negara maju, jumlah penduduk yang bergerak di bidang pertanian cenderung menurun. Gimana nih Teknolovers? Lebih tertarik tinggal di Jakarta atau Mumbai nih? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Like, comment, dan share. See you! This is the end of this video. Very good video, like how they explain the Mumbai and Jakarta, and this is one of the very interesting video I saw in the internet. That's why I reacted on it. Let me know how you like this video. I think Mumbai is financial capital of India and Jakarta is a capital of Indonesia. So everything is around Jakarta in Indonesia, but Mumbai is one of the famous cities in India, and I think Mumbai have higher GDP as compared to Jakarta. Mumbai has more population as compared to Jakarta. Mumbai has more skyscrapers as compared to Jakarta. But infrastructure wise, Jakarta is very best. So that's from my side to this video. And okay, I'll be continuing reacting to more videos. Let me know if you want to react in any other videos. Ping in the comments how you like my video. Ping in the comments, and that's it. We'll meet in some next video. Till then, you take care and bye bye and salam.